Di video ini gue pengen nunjukin detail-detail kecil yang ada di film Iron Man. Kayak yang Tony Stark bilang waktu bikin baju besi pertamanya, gak perlu bagus, yang penting jadi. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan atau jelek, ya wajar lah. Waktu Tony nunjukin arc reaktornya ke Obadiah di tempat arc reaktor yang lebih besar, kita bisa lihat di belakang mereka ada tangki bertuliskan palladium hexafluoride. Palladium adalah bahan utama yang digunakan untuk pembuatan arc reaktor. Saat di gua, Tony mendapatkan bahan ini dengan cara mengeluarkannya dari beberapa misil, yang tentu saja misil itu berasal dari Stark Industries. Soundtrack musik film Game of Thrones mirip dengan soundtrack Iron Man, karena kedua film ini komposernya sama, yaitu Ramin Djawadi. Ramin Djawadi memakai ulang soundtrack Iron Man untuk film Game of Thrones. Waktu Tony terbang untuk pertama kalinya dengan armor yang kedua, dia menabrak dinding garasi. Sekilas sebelum menabrak dinding, ada peringatan bahaya di tampilan helm Tony. Hampir mustahil untuk lihat bagian ini, karena bagian ini cepet banget. Kecuali mata kalian jeli atau nonton berkali-kali. Atau bisa juga kalian melambatkan video di bagian ini. Hal kecil ini juga hanya bisa dilihat dengan sekilas atau dengan melambatkan video. Saat Tony mengetes tembakan repulsornya, kita bisa lihat ada energi yang mengalir dari arc reactor ke repulsor. Obadiah bilang ke Tony bahwa arc reactor adalah simfoninya yang ke-9, karena di dalam dunia musik klasik, ada kepercayaan bahwa setelah komposer menyelesaikan simfoni yang ke-9, komposer itu akan meninggal dunia. Obadiah menyiratkan kepada Tony bahwa arc reactor adalah hal terakhir yang diciptakan Tony sebelum dia membunuhnya. Waktu Pepper memergoki Tony dalam baju besinya, kita bisa lihat lingkaran di sana. Ya, itu adalah prototipe perisai Captain America yang diciptakan oleh ayahnya Tony Stark, yaitu Howard Stark. Waktu Tony bicara kepada Jarvis tentang icing problem, kita bisa lihat di monitor bahwa Jarvis bisa membaca apa yang telah dikatakan oleh Tony. Tapi perhatikan, ketika pembawa acara di TV berbicara, Jarvis tidak lagi membaca apa yang orang itu bicarakan. Itu menandakan bahwa Jarvis bukan hanya bisa menerima perintah suara dari Tony Stark, namun juga bisa mengenali serta membedakan suara Tony Stark dengan suara orang lain. Di akhir film, Tony membaca sebuah koran yang terdapat gambar Iron Man-nya. Foto itu adalah bagian dari sebuah video yang diambil oleh para penonton yang bersembunyi di balik semak. Dan video itu pernah beredar di internet pada tahun 2007. Udahlah, segitu aja dulu, 100 lainnya nanti aja. Makasih. Capacity. In 3, 2, 1. Please don't follow me around with it either, because I feel like I'm going to catch on fire spontaneously. Just stand down. If something happens, then come in. And again, let's bring it up to 2.5. 3, 2, 1.